Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Yuda. Nah, di video kali ini gue akan jelasin ke teman-teman semua kenapa sih ketika teman-teman udah rajin menabung itu belum tentu menjamin masa tua teman-teman. Dari kecil, mungkin teman-teman udah dibiasain atau diajarin oleh orang tua teman-teman untuk rajin menabung. Misalnya teman-teman mendapatkan uang jajan itu Rp10.000, kemudian teman-teman disuruh oleh orang tua teman-teman untuk memasukkan uang 2.000-nya ke dalam celengan. Dan nanti suatu saat ketika celengan itu udah penuh, teman-teman akan memecahkannya berbarengan dengan orang tua teman-teman. Dan itu sebenarnya ada sesuatu yang menarik buat gua, dan mungkin teman-teman juga merasakan hal seperti itu. Ajaran-ajaran seperti itu sebenarnya tidak salah, dan gue setuju bahwa kita harus rajin menabung, harus dididik untuk rajin menabung sejak kecil. Ada kata-kata yang mengatakan bahwa ketika kita rajin menabung, sebenarnya kita sedang merencanakan masa depan kita. Ketika kita rajin menabung, bahwa sebenarnya kita itu akan menguntungkan masa tua kita. Nah, kata-kata itu sebenarnya gue nggak setuju. Kenapa gue nggak setuju? Mungkin mereka lupa bahwa negara tercinta kita, negara Indonesia, setiap tahunnya bisa mengalami yang namanya inflasi. Penjelasan singkat mengenai inflasi itu adalah penaikan harga di beberapa sektor secara bersamaan dalam kurun waktu tertentu. Contohnya seperti ini. Di tahun 2015, dengan uang 100.000, teman-teman bisa mendapatkan beras sebanyak 15 kilo. Kemudian, di tahun 2020, dengan uang 100.000, teman-teman mungkin hanya bisa mendapatkan beras 7 kilo ataupun 8 kilo. Nah, dari 15 kilo di tahun 2015, kemudian di tahun 2020 teman-teman hanya bisa mendapatkan 7 kilo, padahal uangnya sama, yaitu 100.000. Nah, itulah yang namanya inflasi. Harga berasnya naik, uang yang kita miliki sama, tetapi nilainya mengalami penurunan. Bunga bank, berapa sih bunga bank yang bisa kita dapetin? Tentu saja berbeda-beda, tergantung produknya. Ada yang 1% atau mungkin deposito bisa sampai 5%. Tetapi bunga yang kita dapetin itu adalah bunga kotor, teman-teman. Misalnya bank bilang bahwa oke, bunga deposito 5%. Sebenarnya 5% itu adalah bunga kotor. Harus dikurangi dengan pajak sebanyak 20%. 20% dari 5%. Oke, berarti bunga bersihnya yaitu 4%. Dan teman-teman juga harus mengetahui berapa nilai inflasi di tahun berjalan. Ketika nilai inflasinya ternyata lebih tinggi dari bunga tabungan teman-teman, maka secara tidak langsung tabungan teman-teman itu mengalami penurunan nilai. Teman-teman malah akan rugi. Bagaimana teman-teman bisa menjamin masa tua teman-teman, bisa menguntungkan masa tua teman-teman, kalau ternyata tabungan teman-teman mengalami kerugian? Nah, salah satu solusinya yaitu investasi. Investasi banyak macamnya, banyak produknya. Mungkin yang paling terkenal yaitu investasi properti. Itu udah dari gua kecil, dari bertahun-tahun lalu dibilang kalau mau investasi properti aja. Nah, tapi bagi kita anak-anak milenial, kan kita belum mempunyai uang yang cukup, uang yang banyak untuk membeli properti.
untuk investasi properti. Sebenarnya itu nggak masalah, itu bukan suatu alasan buat kita tidak melakukan investasi. Investasi sekarang selain properti ada kok yang lain. Bisa investasi saham. Investasi saham loh ya, bukan trader saham. Investor sama trader itu beda. Kalau trader, dia mengincar keuntungan dalam waktu singkat, sementara investor, dia akan melihat dalam jangka panjang, mungkin di atas 5 tahun. Nah, saham pun bisa dibeli dari jutaan rupiah. Yang tadinya properti mungkin ratusan juta, diturunin nilainya ke jutaan rupiah. Kemudian teman-teman ada yang bilang, tapi kan itu masih jutaan. Nah, sementara gue belum sejuta pun gak punya, bagaimana gue bisa melakukan investasi? Nah, ingat teman-teman, saham pun bervariasi. Ada saham yang murah, ada saham yang mahal. Tergantung saham mana yang teman-teman percayain. Selain saham, ada yang lain, yaitu produk reksadana. Ada reksadana itu dalam ya puluhan ribu pun teman-teman bisa beli. Jadi sebenarnya udah nggak ada alasan lagi buat teman-teman melakukan yang namanya investasi. Sekarang permasalahannya tinggal teman-teman mau atau enggak, teman-teman niat atau enggak, teman-teman mau menjamin masa tua teman-teman atau tidak. Menabung itu perlu, tetapi cukup menaruh uang secukupnya aja di tabungan. Berapa sih secukupnya? Yaitu dana darurat aja. Dana darurat itu adalah, kalau dari gua, itu 12 bulan pengeluaran. Jadi, kalau pengeluaran dalam sebulan 5 juta, teman-teman cukup menaruh 60 juta di tabungan. Sisanya kemana? Diinvestasiin. Oke? Sekian aja video dari gua mengenai alasan kenapa rajin menabung belum tentu menjamin masa tua teman-teman. Gua Yuda, have a nice day.